Seusai dipakai, kaleng bekas biasanya langsung dibuang. Padahal kaleng sulit terurai sehingga berbahaya bagi lingkungan. Di tangan Lani Cahyaningsari, kaleng-kaleng bekas bisa menjadi benda seni yang bernilai ekonomis. Informasinya kami hadirkan dalam segmen Go Green berikut ini. Kaleng merupakan salah satu jenis sampah yang sulit terurai di tanah. Membutuhkan waktu 80 sampai 100 tahun agar kaleng bisa hancur dan melebur dengan tanah. Selain itu, kaleng juga akan berkarat saat ditimbun dalam jangka panjang di tanah. Yang paling gampang mudah dikenali oleh masyarakat itu adalah karat, korosinya. Memang salah satu cara untuk dia menjadikan lapuk itu harus korosi. Tetapi ketika korosinya itu tidak ditangani, dia berinteraksi dengan tanah, kemudian pada saat hujan dia akan merembas. Inilah yang akan menyebabkan air itu tercemar. Berdasarkan data tahun 2011, sampah kaleng di Jakarta jumlahnya 1% dari total sampah. Dalam satu hari, Jakarta menghasilkan 6.500 ton sampah, berarti sampah kaleng mencapai 65 ton. Kaleng bekas ini mungkin terlihat tidak memiliki fungsi, namun di tangan seorang perajin, kaleng ini dapat bernilai ratusan ribu rupiah. Ditangani Lani Cahyaningsari, kaleng-kaleng bekas bisa menjadi benda seni yang bernilai ekonomis. Berawal keisengannya di tahun 1998, lulusan arsitektur ini menghias kaleng kerupuk yang dilihatnya kurang menarik. Saya pikir kaleng-kaleng ini kan nggak bisa didaur ulang lagi Mbak ya, jadi kayak baru ratusan tahun seperti itu. Jadi kenapa nggak kita manfaatkan lagi aja kaleng-kaleng bekas yang sudah tidak terpakai itu, kita olah kembali, kita percantik lagi dengan wujud yang baru. Semangat Lani untuk terus membuat kaleng hias lahir saat karyanya yang dipajang di salah satu toko keluarganya laku. Dia lalu mulai mengumpulkan kaleng-kaleng bekas dari produk yang dipakainya di rumah, seperti kaleng susu kental manis dan susu bayi. Tapi jumlahnya tidak cukup. Dia lalu mengumpulkan kaleng bekas mulai dari tetangga sampai tukang es buah dan jus. Selain itu, kaleng bekas juga didapatkannya dari pemberian tetangganya, tukar-menukar atau dengan membeli dengan harga 500 sampai 2.000 rupiah per kalengnya. Dalam sebulan, Lani bisa mengumpulkan 20 sampai 30 kaleng susu bekas. Membuat kaleng hias tidak terlalu sulit. Pertama, kaleng harus dibersihkan terlebih dahulu dari label. Jangan lupa bersihkan bagian dalam agar sisa susu yang menempel hilang. Setelah bersih, kaleng-kaleng dijemur dan siap untuk dipercantik. Kaleng bekas yang sudah kering lalu diberi cat dasar. Bila cat dasar sudah kering, gambar pola yang diinginkan dengan pensil. Cat akrilik berwarna cerah digunakan untuk mewarnai pola yang sudah dibuat. Cat akrilik dipilih karena lebih cocok dengan permukaan kaleng yang licin dan mudah kering.
Ciri khas kaleng buatan Lani yaitu motif yang dekat dengan anak-anak. Motif yang biasa dibuatnya adalah karakter wajah anak kecil, binatang, dan tumbuhan. Di tangan terampil Lani, dalam sekejap kaleng-kaleng bekas disulap menjadi berbagai produk yang bermanfaat seperti celengan, tempat pensil, dan jam dinding. Kaleng-kaleng cantik ini dihargai mulai Rp20.000 sampai Rp650.000. Bukan hanya dipasarkan di Indonesia, kaleng Lani juga merambah pasar mancanegara. Tapi di balik itu semua, usahanya untuk memanfaatkan sampah kaleng bekas turut berperan menjaga lingkungan. Sesuai dengan prinsip cinta lingkungan, yaitu mengurangi menggunakan kembali dan mendaur ulang. Saya sih hanya sekedar memberi inspirasi aja, mudah-mudahan mereka terinspirasi dan mencoba mengolah kaleng-kaleng bekas lagi menjadi sesuatu yang lebih berguna dan punya nilai ekonomis. Usaha Lani memang terlihat sederhana, tapi dia berperan serta untuk mengurangi beban sampah pada lingkungan. Cindy Melody, Henry Hardy melaporkan untuk NET.